Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Fiza. Saya dari 11 Di sini saya akan menjelaskan materi persamaan lingkaran dari mata pelajaran matematika minat, dan saya akan mengerjakan ulang soal dari kuis 1 karena saya remedial. Soal yang pertama itu tentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran berikut. Dari soal nomor 1 ini ada 3 poin dan kita akan mengerjakan poin A yang pertama. Soalnya adalah 25x kuadrat plus 25y kuadrat sama dengan 9. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Pertama, di depan variabel x kuadrat dan y kuadrat ini ada angka kan, 25. Nah, kita harus ngilangin angkanya itu dulu. Caranya gimana? Caranya kita bagi. Jadi 25x kuadrat dibagi 25, 25-nya hilang, 25y kuadrat dibagi 25, 25-nya hilang, lalu 9 dibagi 25, hasilnya 9/25. Jadi kalau kita tulis bakal begini. Maaf. Nah, dari sini kita udah bisa nentuin titik pusatnya. Berapa? Yaitu 0,0. Karena di depan x kuadrat dan y kuadratnya ini udah nggak ada angka. Jadi pusatnya kita tulis dulu 0,0. Sekarang kita tinggal nyari jari-jarinya. Rumus dari jari-jari kan r kuadrat. Nah, langsung aja kita akarin. Y kuadrat kalau dipindah kan jadinya akar. Jadi kita akarin ke 9/25-nya begini. Akar 9/25. Nah, akar 9 kalau dikeluarin dari akar itu akar 3. Maksudnya 3. Maksud saya 3. Lalu 25, akar 25 kalau dikeluarin dari akar hasilnya 5. Jadi untuk soal nomor 1 yang poin A, untuk pusatnya 0,0 dan untuk jari-jarinya 3/5. Lalu yang B, soalnya x min 3 kuadrat plus y plus 6 kuadrat sama dengan 24. Pertama kita cari dulu pusatnya. Rumus pusat kan ini A, B ya masuknya. Jadi rumus pusat itu x min A sama y min B. Terus di sini ada angka 3 sama 6. Nah, karena ini hasilnya jadi x min 3, berarti 3-nya itu plus. Karena kalau dia min, hasilnya pasti plus. Jadi kayak min ketemu min hasilnya plus. Nah, kalau soal yang ini, yang y kan rumusnya y min b. Tapi ini hasilnya plus 6. Berarti 6-nya min, karena min ketemu min hasilnya plus. Jadi 3,-6 untuk pusat, untuk titik pusat yang B. Lalu kita nyari jari-jarinya. R kuadrat sama dengan 24. Jadi R sama dengan akar dari 24. Akar dari 24 itu kan 4 dikali 6. Ya. 4 dikali 6. Lalu 4-nya kita keluarkan jadi 2 akar 6. Nah, untuk pusat bagian B itu 3,-6 dan untuk jari-jarinya 2 akar 6. Lalu yang C sama seperti yang bagian A tadi, di depan variabelnya itu masih ada angka. Jadi untuk menghilangkan angkanya kita harus membaginya dulu. Nah, karena ini angka di depan variabelnya itu 2, jadi kita bagi 2. Kita langsung coret aja ya, 2 ya deh. Nah, ya 2 ya gitu. Terus kita tulis aja langsung karena ini udah dicoret, x kuadrat plus y kuadrat. Terus 16 dibagi 2. 5, 6, 7, 8 ya. Ya benar, 8x. Lalu 4 dibagi 2 plus 2y. Yang 38 dibagi 2. Nah, min 19. Nah, dari sini apa yang bisa kita ketahuin? Yaitu A, B, dan C-nya. Nah, ini A, ini B, ini C. Lalu kita apain? Kita masukin rumus.
Pertama kan kita nyari pusatnya dulu. Rumus pusat untuk soal yang seperti ini tuh min A per 2. Min A per 2 terus min B per 2. Nah, tinggal kita masukin aja nih. Kan udah ketahuan ya A sama B-nya. Jadi, min A-nya itu kan min 8. Min ketemu min, hasilnya plus. Jadi 8 dibagi 2. Lalu yang min B, kan 2-nya ini plus ya. Jadi bisa dia min 2 bagi 2. Jadi 8 dibagi 2, 4. Min 2 dibagi 2, min 1. Lalu apalagi yang belum kita temuin? Jari-jari. Nah, untuk rumus jari-jarinya ini R akar A kuadrat plus B kuadrat min C. Kok ini A-nya kecil, sementara yang kita ketahuin besar? Nah, untuk A kecil sama B kecilnya ini untuk pusat yang udah kita ketahuin, yaitu 4,-1. Jadi 4-nya ini gimana ya tulisnya? Gini deh, A-nya itu 4, B-nya itu min 1. Jadi ini A kecilnya, ini B kecilnya. Kalau untuk A besarnya yang ini dari rumus bentuk umumnya ya. Lalu ini B besarnya. Nah, karena kita udah tahu nih ya angka-angkanya, kita tinggal masukin aja 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Untuk min harus kita kurungin ya. Lalu C-nya kita ketahuin dari sini kan. Nah, rumusnya kan min C. Terus ini ketemu min 19. Jadi hasilnya plus 19. Nah, udah sampai sini tinggal kita hitung aja. 4 kuadrat itu 16. Lalu min 1 dikali sama min 1 plus 1 plus 19. Dia turun aja karena nggak usah dikuadratin, karena emang bukan rumusnya. Lalu kita jumlahin. 16 ditambah 1 17. 17 ditambah 19 berapa ayo? 36. Nah, akarnya 36 berapa? Awalnya saya ngitung 4 kali 9 itu 36. Cuma plotusnya lagi 6 kali 6 tuh 36 ya. Ya, jadi harusnya akar 36 tuh 6, bukan 2 akar 9. Oke, jadi untuk titik pusat yang C itu 4,-1 dan untuk jari-jarinya itu 6. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soalnya itu persamaan lingkaran yang berdiameter AB dengan A-nya itu 5,1 dan B-nya min 5,25 adalah. Nah, yang pertama kita cari dulu pusatnya. Rumus pusat untuk soal yang diketahuinya seperti ini tuh X1 plus X2 per 2, lalu Y1 plus Y2 per 2. Nah, X1 nya itu yang 5 dan X2 nya itu min 5. Kita tulis di atasnya ya, X1, X2, lalu satunya sebagai Y1 dan 25 nya itu Y2. Nah, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Jadi X1 5 plus X2 nya itu min 5. Oke, jadi karena ini min, di sininya juga min 5 bagi 2. Lalu Y1 plus Y2. Y1 nya itu 1, lalu ditambah dengan Y2 nya itu 25 bagi 2. Nah, 5 dikurang 5 itu habis. Jadi bagi 2 nggak bisa, 0 dibagi 2 tetap aja hasilnya 0. Lalu 1 ditambah 25 hasilnya 26. 26 dibagi 2 itu 13. Jadi untuk pusatnya, titik pusatnya itu 0,13. Setelah ini kita akan mencari jari-jarinya. Untuk mencari jari-jarinya kita akan menggunakan rumus
pusat A, B. Aduh, kayak gini ya. X Y plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat Iya, lalu kita harus memilih salah satu apa ya ini, titik ya, titik A atau B yang harus kita masukin ke rumus ini. Nah, saya akan memilih titik A yang dimana A itu 5,1. Jadi langsung aja kita masukin X nya ini 0, lalu A nya ini titik A. Gimana ya nulisnya? Gini deh, kita tulis melalui A 5,1. Jadi A nya ini 5 kuadrat plus Y nya ini 13 min B berarti min 1 kuadrat. Terus karena jari-jarinya belum kita ketahui, kita hitung dulu yang ini. Maksudnya jari-jarinya belum diketahui, jadi kita tulis ulang R kuadrat. Nah, kita hitung dulu yang bagian sini. Nah, dikurang 5, jadi min 5 kuadrat itu 25. Minnya hilang karena dikali ya. Terus 13 dikurang 1 kan hasilnya 12 dikuadratin itu 144 sama dengan R kuadrat. Nah, 25 ditambah 144. Bentar ya. 9 456. Oh ya, 169. Sama dengan R kuadrat. Nah, ini kan masih ada R kuadrat nih ya. Untuk ngilangin kuadratnya, kita pindah luas dulu. Terus jadinya akar 169. Akar dari 169 itu, tadi kan 12 dikali 12 itu 144 ya. Nah, kalau 13 dikali 13 169. Jadi akar dari 169 itu 13. Nah, sampai sini belum selesai nih, karena yang di pilihan gandanya tuh soalnya bentuk umum. Jadi gimana kita cara nemuinya? Kita masukin ke rumus bentuk umum. Nah, ya. Ini kan P-nya A, B. Nah, A, B-nya itu 0,13. Jadi X min, langsung aja kita masukin ini deh, X min 0 kuadrat ditambah 13, salah, Y min B. Y min 13 kuadrat sama dengan jari-jarinya tadi 13 ya. Jadi gini. Aduh. Nah. Ini X, oh ya, caranya tuh begini. X min 0. Nah, kita kali pelangi. X dikali X kuadrat. Terus X dikali 0 habis. Lalu min 0 dikali X habis juga. Nah, 0 dikali 0 habis juga. Ya udah, sisa X kuadrat doang. Terus yang kedua ada Y min 13 kuadrat. Sama aja caranya. Ini. Nah, Y dikali, gimana sih? Oh ya gini. Y dikali Y plus Y kuadrat. Lalu Y dikali min 13 Y. Oke, kita tulis dulu aja deh, min
13Y. Nah, min 13Y, min 13 dikali Y, min 13Y lagi. Lalu 13 dikali 13, oh ya 13 kuadrat berarti ya, hasilnya itu 169 plus ya, karena ini perkalian min. Nah, untuk 13 kuadrat hasilnya 169 lagi. Kita hapus dulu. Nah, kita lihat nih apa yang bisa dijumlah. Min 13 sama min 13 kan. Nah, jadi x kuadrat plus y kuadrat, 13 ditambah 13 min 26 min 26y, lalu plus 169. Nah, ini 169-nya harus kita pindah ruaskan ke kiri, yang dimana dia hasilnya akan jadi min. Jadi min 169 sama dengan 0. Nah, di sini ada yang bisa kita coret nih. 169 sama min 169 dengan min 169. Jadi kita tinggal coret aja. Nah, turunnya dia bakal jadi begini. X kuadrat plus Y kuadrat min 26Y sama dengan 0. Kita lihat di pilihan ganda, apakah ada jawabannya? Ya, ada. Yaitu yang D. Jadi jawaban untuk nomor 2 ya hasilnya adalah D, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 26y. X kuadrat plus y kuadrat min 26y sama dengan 0. Ya, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Itu soalnya adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 4,1 dan menyinggung garis y plus 3 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini kan soalnya menyinggung ya. Rumus menyinggung itu apa? Rumus menyinggung kalau untuk jari-jari mutlak A besar dikali A kecil ditambah B besar dikali B kecil lalu ditambah C, akar A besar kuadrat ditambah B besar kuadrat, itu mutlak. Nah, di sini mari kita tentuin dulu A besarnya mana, A kecilnya mana, dan yang lainnya. Nah, di sini dari soal yang kita ketahui itu ada titik pusatnya itu 4,1, dimana titik pusat itu sama aja A, B. A-nya kecil, B-nya kecil. Jadi untuk A kecilnya itu 4 dan B kecilnya itu 1. Nah, apalagi yang belum kita ketahuin? A besar, B besar, dan C. Nah, untuk nentuin dari 3 variabel itu, kita bisa dapat informasi dari Y plus 3 sama dengan 0 ini. Jadi Y plus 3 sama dengan 0, berarti A-nya berapa? Karena di sini nggak ada A, kita tulis A-nya 0. B-nya, B itu kan sama aja kayak Y ya. Nah, B-nya berarti 1. Lalu untuk C-nya bisa kita lihat di sini ada 3. Nah, 3-nya berarti C tuh. 3. Nah, semua komponen udah kita ketahuin. Langsung aja kita masukin ke dalam rumusnya. A besarnya 0 dikali A kecil 4 ditambah B besarnya berapa? 1, lalu dikali B kecilnya 1 juga, lalu ditambah dengan C nya 3. Lalu untuk bagian bawahnya itu akar A kuadrat, berarti oh iya yang ini deh, A kuadratnya berarti 0 kuadrat plus B nya berapa? 1 kuadrat ya. Lalu kita tinggal hitung aja nih. 0 dikali 4 jelas 0. Lalu 1 dikali 1 1. Lalu 3-nya tulis ulang lagi aja. Dan akarnya 0 kuadrat itu sama aja 0 ya. Lalu karena hasilnya 0 gak usah kita tulis. Oke? Nah, terus ini 1 kuadrat sama aja hasilnya 1. Tinggal kita hitung nih, ini nggak usah dihitung ya nolnya.
Jadi 3 ditambah 1, 4 per akar 1. Nah, tulis ulang lagi aja. Akar 1 itu sama aja 1 kan? Iya kan? Jadi kita tulis ulang 1. Nah, mutlaknya kita ilangin jadi 4 per 1. Karena ini udah positif jadi mutlaknya hilang. Jadi gak apa-apa. Terus 4 per 1 sama aja kayak 4. Nah, jadi untuk jari-jarinya itu hasilnya 4. Oke, lalu kita harus ngapain lagi? Kita harus nyari bentuk umumnya. Oke. Gimana ya? Gini deh. Untuk nyari bentuk umumnya, nah ini kan kita pakai pusatnya A, B nih ya. Jadi rumusnya ini nih, ini A, B nya ya, 4,1. Jadi rumusnya X min 4 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan jari-jarinya berapa tadi? 4 kuadrat. Nah, gak usah. X dikali X itu X kuadrat terus min 4X jadi min 8X. Lalu cara ngitungnya tuh begini ya, kita tulis dulu aja deh. Nah, ada jawabannya dari X min 4 kuadrat itu kayak gini guys. Jadi nanti dikali pelangi X dikali X kuadrat, terus X dikali min 4X. Nah, min 4X dikali X sama dengan min 4X lagi. Nah, kalau kita jumlah hasilnya min 8X. Lalu min 4 dikali min 4 hasilnya itu plus 16. Karena ini min dikali min jadi plus. Lalu untuk yang B nya Y min 1, Y min 1. Y dikali Y kuadrat, Y dikali min 1 min Y, terus min 1 dikali Y jadi min Y lagi ya. Nah, sama aja sebenarnya min 2Y. Min 1 dikali min 1 plus 1. Nah, untuk 4 kuadrat hasilnya 16. Kita hapus dulu ini. Nah, di sini kan ada yang bisa kita jumlahin ya. Kita jumlahin dulu deh. X kuadrat sekalian kita susun ya. Jadi X kuadrat dulu baru Y kuadrat, terus min 8X, lalu min 2Y, lalu 16 ditambah 1 17 ya. Iya, 17. Nah, 16 ini pindah ruas ke kiri, hasilnya jadi min 16 sama dengan 0. Nah, kita tinggal ngejumlahin yang 17 sama 16 itu. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 2Y, 17 dikurang 16 plus 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya kita lihat di sini. Ada nggak? Ada lah. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 2Y plus 1. Nah, berarti hasilnya yang C guys. Jadi untuk soal nomor 3 itu hasilnya X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Dimana di pilihan ganda itu untuk pilihan yang C. Nah, untuk soal nomor terakhir yaitu nomor 4, soalnya adalah jika titik 2, T berada di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 3X plus Y min 10 sama dengan 0, maka nilai T adalah, yang pertama yang kita ketahui kan itu lingkarannya ya. Kita tulis ulang X kuadrat plus min 3X plus plus Y min 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita kan udah tahu ya titiknya itu 2, T. Jadi tinggal kita substitusi aja ke persamaan lingkaran ini. Jadi ini 2 itu sebagai X, T itu sebagai Y. Nah, tinggal kita masukin 2 kuadrat plus T kuadrat min 3 dikali 2 plus
T sama min 10 sama dengan 0. Pokoknya kalau yang di sininya ada X sama Y nya, di sini nih kita tinggal masukin sama angka yang udah kita ketahuin ini. Nah, 2 kuadrat itu 4, terus T kuadrat itu nggak ada, jadi kita tulis ulang lagi aja. Terus min 3 dikali 2 jadinya min 6, terus plus T min 10, kita tulis ulang lagi aja itu mah ya. Nah, di sini ada yang bisa kita jumlah nih, min 6, min 10, dan 4. Min 10 ditambah min 6 hasilnya min 16. Nah, min 16 dibayar sama 4. 16 dikurang 4 hasilnya 12. Jadi T kuadratnya turun, lalu plus T. Nah, baru kita tulis hasil yang tadi, min 12 sama dengan 0. Ini kita urutin dulu ya dari variabel yang paling besar gitu. Nah, habis ini kita apain? Kita faktorin. Bagaimana cara memfaktorkannya? Kita bagi 2 dulu, terus sama dengan 0 lagi. Nah, perkalian berapa yang hasilnya min 12? Kalau dijumlah hasilnya yang tengah atau 1. Jadi 6 kali 2 bisa sih hasilnya 12. Cuma kalau di jumlah hasilnya bukan 1 kan. Nah, sekalian maksudnya selain 6 kali 12 itu ada lagi, yaitu 4 kali 3. Nah, 4 kali 3 kan hasilnya juga 12 tuh ya. Jadi 4 kali 3 berarti di sini 4, di sini 3. Nah, bagaimana atau apa ya, tanda bagaimana yang hasilnya akan menghasilkan plus 1. 4, kalau 4 dikurang 3 hasilnya berapa? 1 ya. Nah, berarti plus 4 sama min 3. Iya, kalau 4 dikali min 3 hasilnya min 12. 4 dikurang 3 hasilnya plus 1. Nah, terus ini tulis lagi aja deh, T plus 4. T 4 nya pindah ruas jadi min 4. Terus T min 3 sama dengan 0. Min 3 nya pindah ruas jadi plus 3. Nah, habis itu kita tinggal tentuin nih, karena berhubung di soalnya dia beradanya di luar lingkaran, dimana tuh tandanya berarti lebih dari ya. Nah, kalau kita gambar jadinya begini nih. Di sini karena 3 itu lebih besar daripada min 4, jadi 3-nya di sini, min 4-nya di sini. Nah, kita kan disuruh di luar lingkaran nih ya, berarti yang diarsir ya yang di luar. Di sini nih. Kalau udah begini, kita tinggal tentuin T-nya ada di mana. Nah, berarti sama aja T-nya itu kurang dari min 4 atau T lebih dari 3. Kok bisa begitu? Karena yang dihasilkan yang di luar, berarti T-nya bisa aja di sini, dan dia hasilnya tuh berarti kurang dari min 4. Terus kalau yang di 3, T-nya ada di sini, berarti dia T-nya lebih dari 3 kan. Nah, gitu guys. Jadi untuk soal nomor 4, jawabannya adalah yang D. Yeay. Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasannya bisa dicerna dengan baik walaupun saya kurang dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.